Saat ini polisi udah memegang identitasku. Dia sudah tahu. Walaupun memang masih Lydia yang diselidiki sama polisi. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau suatu saat nanti Lydia buka mulut dan membongkar keterlibatanku dalam kasus Jaka. Aku kan sudah pastikan ke Rosa. Bahkan aku cek sendiri kalau file-file lama dari perusahaanku yang menunjukkan keterlibatanku dalam pengalihan aset Jaka sudah dihapus dan dimusnahkan semuanya. Tapi tetap aja, aku masih khawatir sama ancaman Lydia selama ini. Apa yang harus aku lakukan ke Lydia? Apa harus kulakukan hal yang sama ke Lydia dengan hal yang kulakukan ke Jaka dulu ya? Bos, ini foto hasil-hasil yang saya ambil tadi. Gue puas sama hasil kerja lo. Gue sudah simpan di dalam flash disk. Kecap. Foto-foto ini bakalan gue jadiin senjata buat menghancurkan hubungan pangeran sama Putri. Sebelum gue keluarin kartu as gue. Den, makanannya udah Bibi siapin. Oh ya, Bida udah makan? Makan bareng yuk? Bibi udah makan, Den, dari tadi. Udah kenyang. Mendingan Den Rizky makan sendiri sampai habis. Bibi mau ngepel ruangan tamu. Yaudah, aku makan ya, Bi. Ya udah. Udah lama banget gue gak makan makanan begini. Naomi ternyata masih ingat kalau gue suka banget makan ayam bakar Pak Rahmat. Apa sikap gue ke Naomi selama ini udah keterlaluan banget ya? Saatnya gue pulang. Gue seneng banget deh. Hari ini gue hampir berhasil mengacaukan hubungan pangeran dan Putri. Oh my god. Rizky telepon gue. Halo Riz, gue seneng banget deh lo telepon gue. Gue khawatir banget sama lo. Gue baik-baik aja. Syukur deh kalau lo gak apa-apa. Lo mau ngomong apa sama gue? Bisa kita ketemu? Serius, lo mau ketemu sama gue? Lo mau ketemuan di mana? Oke kalau gitu. Bye. Hari ini emang sesuatu banget deh buat gue. Selain gue berhasil bikin pangeran dan Putri ribut, tiba-tiba Rizky ngajakin gue ketemuan. What a perfect day. Gue gak bisa tidur, kepikiran sama Pangeran dan Naomi tadi. Pangeran kok tega banget sih hianatin gue kayak tadi. Perasaan gue juga makin gak enak lagi.
Setelah gue lihat bukti-bukti kedekatan pangeran sama Naomi saat SMA yang Mel tunjukin tadi ke gue. Tiap melihat Putri seperti ini, aku jadi kasihan dengan semua kesulitan dan penderitaan yang harus Putri alami. Gara-gara Lydia merampas apa yang seharusnya menjadi hak Putri. Loh, kamu belum tidur, Put? Ibu kira kamu udah tidur, sayang. Aku nggak bisa tidur, Bu. Kamu kenapa nggak bisa tidur? Ada masalah? Apa gue harus ceritain semuanya ke ibu? Gue nggak mau nambahin beban pikiran ibu. Apalagi dulu gue sama pangeran ngotot banget pengen perjuangin cinta kita. Kalau ibu tahu pangeran hianatin gue, yang ada ibu cabut restunya lagi dari gue dan pangeran. Put, ibu kan udah bilang kamu sayang, kalau kita tuh harus saling terbuka, gak boleh nutupin apapun kan. Jadi sebenarnya kamu tuh ada masalah apa? Cerita ke ibu. Muka kamu tuh gak bisa bohong kalau kamu kelihatan ada masalah dan kamu sedih. Ayo cerita. Pangeran udah bohongin aku, Bu. Bohongin kamu? Pangeran selingkuh. Pangeran selingkuh? Pangeran selingkuh. Pangeran selingkuh? Itu bukti-bukti kalau misalnya Naomi sama pangeran dulu pernah deket. Dan dengan foto ini lo tahu kalau misalnya Naomi tuh fake. Lo inget kan kalau misalnya dulu gue sahabatan sama Naomi, jadi gue tahu banget siapa aja cowok yang pernah sama Naomi. Tapi lihat deh foto yang ini, kayaknya diambilnya candid deh. Diambil diam-diam gitu, kalau bisa simpan fotonya. Lo jangan salah sangka dulu. Jadi dulu tuh gue emang dari SMA suka sama pangeran. Gue bener-bener suka banget sama pangeran. Ya makanya gue suka fotoin diem-diem Naomi sama pangeran. Ya karena gue kesel banget ngeliat kedekatan mereka. Dan sekarang gue sadar kalau misalnya perasaan pangeran tuh emang gak bisa dipaksa. Sekarang gue udah bisa relain. Gue tahu banget kalau misalnya Naomi tuh dulu suka banget sama pangeran. Tapi kan dulu Naomi pacarannya sama Rizky. Ya, gue tahu emang Naomi pacarannya sama Rizky. Tapi waktu itu Naomi selingkuhin Rizky dan Naomi lanjut kuliah di Aussie sama selingkuhannya.
Dan makanya pas Naomi balik ke Jakarta untuk minta maaf ke Rizky, mau balikan sama Rizky, menurut gue itu nggak mungkin banget karena gue tahu banget sifat Naomi kayak gimana, Put. Ya, tapi kan semua orang bisa berubah, Mel. Kayak lo sekarang. Oh my god, Put. Emang lo masih percaya sama Naomi setelah apa yang kejadian di studio tadi terjadi? Put, Naomi tuh ya udah terkenal reputasinya suka gonta-ganti cowok. Ya, dan gue tahu banget Naomi tuh kesini buat ngincer pangeran. Karena emang pangeran cowok yang disukai Naomi tapi belum pernah didapetin sama dia. Makanya pangeran spesial banget buat dia. Gitu loh, Put. Apa yang dibilang Mel ada benernya. Setelah gue mergokin pangeran sama Naomi selingkuh tadi. Please, lo percaya sama gue, Put. Naomi tuh gak sebaik yang lo kira. She's totally fake. Setelah pangeran janji jagain juga lindungin kamu. Bisa-bisanya dia hianatin kamu, Put. Papanya aja udah bikin ibu kepikiran. Sekarang anaknya nyakitin anaknya ibu. Enggak. Ibu harus ngomong sekarang sama pangeran. Bu, enggak. Jangan, Bu. Bu, jangan ya. Biar aku selesain masalahku sama pangeran. Iya, sebenarnya aku juga belum dengar penjelasan dari dia ataupun Naomi sih. Karena aku udah keburu emosi banget. Terus aku males dengar penjelasan mereka di studio. Nggak bisa, Put. Pokok ibu harus... Ibu, please dong. Put. Ibu, kan aku udah gede, Bu. Biarin aku selesain masalahku sendiri ya, Bu. Please. Untuk kali ini, Ibu biarin kamu selesain masalah kamu sendiri sama pangeran ya. Tapi kalau kejadian lagi, nggak bisa. Ibu harus ngomong tegas ke pangeran. Iya, Bu. Oh iya, Ibu tadi bilang ke aku, papanya pangeran bikin Ibu kepikiran. Emang lagi ada masalah ya, Bu? Karena keterlibatan Pak Alex dengan Lydia belum jelas. Sebaiknya masalah ini nggak aku sampaikan dulu ke Putri. Nggak ada apa-apa. Ya udah, sekarang udah malam, kamu tidur ya. Iya. Ibu juga nanti tidur kan? Tapi di sini dulu. Ada anak ibu manja. Dah, tidur. Maafin ibu ya, Put, belum bisa terus terang ke kamu. Kalau memang nantinya Pak Alex terbukti terlibat dalam kasusnya Lydia, itu semua pasti berpengaruh dengan hubungan kamu sama pangeran. Tidur, ayo bilangin tidur.